Pemirsa, saya sekarang sedang berada di Kabupaten Lombok Timur, tepatnya di ruangan Sekda Lombok Timur, Pak Dr. Andus M. Juwaini Taufik. Kita akan bahas banyak tentang bagaimana penanganan COVID-19 di Lombok Timur. Kita tahu juga bahwa Lombok Timur merupakan salah satu yang terbesar di NTB dalam suspek maupun positif COVID-19. Nah, kita ingin mengetahui sebenarnya seperti apa kondisi terakhir, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Pemda Lombok Timur. Kita langsung saja dengan Pak Sekda. Pak Sekda sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Sekda, Lombok Timur ini kan kita tahu awal mula COVID-19 itu awalnya timbul kasus di pertama ya 01 NTB di Lombok Timur. Ya, pertama di Lombok Timur. Nah, kondisi saat ini seperti apa? Berapa sekarang? Apa masih dalam posisi merah atau sudah ganti status? Silakan. Baik. Ya, sebagaimana disampaikan oleh host bahwa Lombok Timur pada tanggal 23 Maret, seingat saya 2020, pecah telur istilah Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 0102 itu dari Lombok Timur, tepatnya di Kecamatan Naimoro. Sejak tanggal 23 sampai hari ini hampir kita sudah melewati masa waktu 8 bulan. Kalau saya singkat, ada dua tahap di Lombok Timur itu. Pertama 23 Maret sampai pada tanggal istilah saya 30 Mei, dan dari 1 Juni sampai tanggal sekarang kita berada di 27 Oktober menjelang Sumpah Pemuda besok. Perjalanan kami di Lombok Timur karena terkonfirmasi pertama tentu menyebabkan efek kejut ya. Ternyata COVID sudah ada di daerah kita. Apa langkah-langkah yang kami lakukan waktu itu? Tentu kepemimpinan Pak Bupati sangat tegas waktu itu. Tegasnya adalah pertama beliau sidak semua rumah sakit. Waktu itu kita ada di rumah sakit ada Sulawesi, mana ruang isolasinya gitu kan. Pak Bupati menyiapkan juga waktu itu mempersiapkan rumah sakit Lombok Timur yang ada di Labuan Haji, dan yang tidak kalah pentingnya juga menyiapkan isolasi terpusat karantina yang ada di Kayangan. Karena kasus-kasus awal itu kan kasus-kasus impor, warga kita yang sudah bepergian keluar daerah, lalu terkonfirmasi di Lombok Timur, tapi membawa. Saya ingat yang setelah itu ada klaster Goa. Kita men-trackingnya. Langkah-langkah Pak Bupati yang kuat itu akhirnya itu diimbangi, diikuti oleh ASN, semua kantor. Ya 2 bulan itu kita bicara COVID. Tetapi di 2 bulan itu juga tidak hanya sektor kesehatan sebenarnya yang menjadi tekanan kita, sektor ekonomi juga. Karena masyarakat kita dorong lockdown, akhirnya kita harus memberikan jaring pengaman sosial pada masyarakat. Saya lihat waktu itu pemerintahan itu pol untuk COVID. Alhamdulillah, saya ingat tanggal 15 Mei Pak Presiden memperkenalkan konsep new normal. Lalu di Pak Kapolri waktu itu mengenalkan konsep Kampung Tangguh Nusantara. Pak Kapolda itu mengemas itu semua menjadi kampung sehat menurut tatanan baru NTB. Artinya konsep era new normal versi Nusa Tenggara Barat. Nah, sejak itu bahwa yang menjadi garda itu tidak saja pemerintah, tapi bagaimana membangkitkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menghadapi COVID-19. Kata kuncinya adalah sejak tanggal 19 Juni sampai hari ini, view-nya kita itu adalah menjalankan konsep kampung sehat. Apa konsep kampung sehat itu? Jadi kampung sehat ini adalah konsep bagaimana mengajak peran serta masyarakat khususnya di pedesaan melalui ada semacam reward, di mana desa-desa yang tangguh menghadapi COVID
Tangguh itu dicirikan dengan 5 akronim itu. Sehat itu steril, ekonomis produktif, harmonis, asri, dan terakhir tangguh. Sehingga apa? Semangat pemerintah, pemerintah daerah, kepolisian, tentara itu ditransformasikan ke semangatnya para aparatur desa. Di desa itu ada tripartit, ada kepala desa, ada babin kamtipmas, ada babinsa, lalu bersama-sama dengan tokoh masyarakat. Nah, kemarin yang menang 3 besar desa Kampung Sehat ini? Ya, untuk perwakilan kita dari 63 ya. Pertama kita seleksi 63 desa. 63. Satu kecamatan itu diwakili oleh 3 desa. Muncullah tingkat kabupaten. Kabupaten itu terbaik di masing-masing kecamatan itu kita lombakan. Nah, akhirnya mengkerucut ke 3 desa. Yang pertama itu adalah desa Kemang Kuning, kecamatan Syukur. Yang kedua itu desa Pesanggerahan, kecamatan Mampang Gading. Dan yang ketiga adalah desa Danget, kecamatan Masbagi. Dan insya Allah besok menjadi duta Lombok Timur menghadapi lomba Kampung Sehat tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Seberapa besar dampak Kampung Sehat ini untuk penangkalan COVID, Pak Sedia? Iya, saya perhatikan belajar di satu desa Kemang Kuning misalnya. Kemang Kuning itu sampai hari ini dia 0 kasus. Bayangkan, itu satu-satunya desa di Lombok Timur yang suspeknya saja tidak ada, apalagi terkonfirmasinya. Mengapa bisa seperti itu kan pertanyaannya? Karena di sana pemerintah desanya betul-betul bersama masyarakatnya itu menjaga desanya, menjaga kampungnya, menjaga desanya. Setiap orang luar datang masuk ke desa itu harus di-screening. Begitu juga orang dalam kampung Kemang Kuning pernah keluar tempat di screening dulu. Bahkan disiapkan kalau dia misalnya baru pulang dari luar negeri atau dari perjalanan ke Jawa, masyarakatnya didorong melakukan isolasi mandiri dulu. Di mana isolasi mandirinya? Di homestay desa. Homestay desa itu gratis lagi. Nah, lebih-lebih desa Kemang Kuning itu kan desa wisata. Maksudnya tantangannya lebih berat. Karena di samping menjaga, mereka juga harus welcome kepada tamunya kan, apakah tamu lokal atau tamu luar negeri. Ternyata menurut tatanan baru di mana masyarakat boleh beraktivitas tapi harus dengan penanganan COVID yang ketat, itu menarik perhatian para turis. Jadi itu yang menariknya, artinya ternyata kalau pemerintah bersama masyarakat itu yang sulit bisa menjadi Artinya Pak Sekda memang sepertinya membangun kesadaran masyarakat berbasis desa ya, mungkin tujuannya Kampung Sehat. Persis seperti itu. Nah, tapi Pak Sekda kalau melihat kondisi sekarang kan kita tidak hanya tadi disampaikan tadi sektor kesehatan, tapi sektor ekonomi dan bisnis. Nah, seberapa parah yang dirasakan oleh Lombok Timur kira-kira? Kalau saya bandingkan kondisi Lombok Timur dengan beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Barat, anggaplah Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok itu, Lombok Timur sebenarnya relatif lebih baik. Lebih baik lama tidak terkena dampak. Kenapa? Karena PDRB kita kan boleh saya katakan 28% itu dari sektor pertanian. Sektor selebihnya sektor jasa, lalu sebagian kecil pariwisata. Sehingga pada saat lockdown tidak ada orang datang di Lombok, ya di Lombok Timur sih belum terlalu parah. Beda dengan Lombok Barat yang mengandungkan diri dari pariwisata, apalagi KRU kan, kondisinya seperti itu. Namun justru dengan posisi lockdown itu, dengan konsep Kampung Sehat, masyarakat didorong untuk produktif. Silakan yang bekerja di sawah turun ke sawah, yang peternak silakan Anda beternak, jasa silakan laksanakan jasanya, tapi dengan protokol COVID. Ada penurunan tetapi tidak terlalu tajam. Ya, tidak terlalu tajam penurunan di sektor. Aktivitas di pasar kan masih berjalan. Kalau untuk berpengaruh nggak dengan APBD kita dan sebagainya? Ya, kalau APBD pasti. Ya, pertama sesuai dengan PMK 135, 10% dan alokasi umum kan harus terrasionalisasi. Lalu di AK kita juga terpotong. Lalu beberapa sektor jasa, retribusi juga mengalami relaksasi. Kalau saya istilahkan 20-30% APBD kita itu memang hilang, menguap ya. Karena tidak pernah kita rencanakan, dan COVID tidak pernah kita rencanakan. Tapi harus kita hadapi 30% APBD kita memang kita gunakan untuk menghadapi dan mengendalikan COVID-19.
Artinya program-program 2021 banyak yang terpotong lah untuk 2020 gitu. 2020 banyak yang terpotong Baik. untuk COVID. Sekitar 30%. Sekitar 30%. Mungkin di 2021 sama juga nanti. Ya mudah-mudahan ya kan kita ini sudah mulai optimis rasanya setelah ada peraturan presiden tentang penyelenggaraan vaksinasi. Itu artinya vaksinnya sudah ada, tinggal belum disuntikkan. Mudah-mudahan lah sampai akhir 2020 betul-betul pandemi ini selesai, terkendali, dan awal 2021 semua kehidupan ini sudah normal. Kalau penyebaran paling banyak sebenarnya di mana ya di Ya, Lombok Timur, kalau Pak? penyebaran terbanyak sebenarnya posisi kita hari ini kan ada pada posisi 41 kasus yang masih terkonfirmasi dari kurang lebih 520. Di mana yang 41 kasus itu? 41 kasus terbesar itu ada di Kecamatan Selong, lalu ada di Kecamatan Pringgabaya, lalu ada di Kecamatan Sakra. 3 penyumbang kasus terbesar itu ada di 3 kecamatan: Selong, Pringgabaya, dan Sakra. Ya. Ada perlakuan khusus untuk 3 kecamatan ini? Perlakuan khususnya ya pasti TRC kita, tim reaksi cepat kita di Puskesmas D3 itu lebih gesit, karena memang kita sudah mulai mengurung sebenarnya. Kalau saya istilahkan, COVID ini sudah tertekan hanya di beberapa desa. Saya ingat posisi bulan Mei itu kasus kita hampir 100. Hampir di 21 kecamatan itu ada kasus konfirmasi positif. Hampir di 120 desa. Kondisi kita di tanggal 27 Oktober ini menyisakan 41 kasus, lalu ada di 13 kecamatan, dan sisanya di 25 desa. Itu artinya posisi COVID sudah mulai tertekan. Dia sudah mengkerucut di posisi tertentu, tinggal kita jaga. Kalau saja masyarakat kita disiplin melaksanakan 3M itu, memakai masker, rajin-rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan, saya yakin hanya karena konsep kita ini normal, masyarakat boleh beraktivitas di mana saja, itu artinya ya sektor hilir kita juga harus siap. Tapi saya sampaikan kepada publik bahwa kapasitas 2 rumah sakit kita punya 2 rumah sakit rujukan. Ini rumah sakit umum daerah Raden Sunil Selong, itu kapasitas tempat tidurnya 100. Di RSLT Rumah Sakit Lombok Timur yang ada di Labuan Haji kapasitasnya sudah 75. Perjalanan sejak 23 Maret sampai hari ini belum terjadi outbreak. Artinya belum pernah jumlah kasus itu melampaui kapasitas rumah sakit. Itu yang kita syukuri, sehingga kondisi relatif tenang, stabil. Kalau selain 2 rumah sakit itu enggak ada kam-kam lagi? Ada isolasi mandiri. Isolasi mandiri. mandiri. Kuning, Sanggerahan, di beberapa desa itu membuat isolasi mandiri. Tetapi karena rumah sakit kita ini juga masih kuat, supaya cepat mereka sembuh juga, kebijakan terakhir Pak Bupati sudah rawat saja di rumah sakit, toh kapasitas rumah sakit kita masih kuat. Maka tingkat kesembuhan kita juga relatif bagus, 87%. Jadi 87% pasien ini sudah sembuh. Kalau angka nasional itu kan 75%. Kita sudah 87% ada kesembuhan. Jauh di atas angka nasional. Prospeknya bagus, progresnya bagus lah. Pak Sekda, kemarin ada yang bikin down juga masyarakat Lombok Timur soal berita Pak Bupati. Itu gimana ceritanya itu? Biar clear gitu. Kalau saya ini memaknai COVID ini kan tidak pilih ya, mau Bupati, mau Sekda, mau camat. Kalau memang lengah imun kita turun bisa terserah. Pak Bupati memang sudah mengakui sebelum terkena COVID itu pernah melakukan perjalanan keluar daerah. Beliau ke Bali, ke Jakarta. Lalu setelah itu beliau full aktivitas. COVID ini kan saat kita lelah, lalu imun kita lemah, ada kontak, terkonfirmasi. Artinya seperti tadi ya, COVID ini bisa dibawa dari luar kebanyakan. Nah, antisipasi kita kan Lombok Timur punya pelabuhan. Nah, gimana ini Pak? Kami sudah melewati masa-masa kritis itu. Pak Bupati dulu memimpin tim untuk membangun posko di bandara internasional yang bandar udara. Dulu kita juga membangun posko di Kayangan. Bahkan menjelang Lebaran itu saya ingat kita membangun posko di perbatasan Jengki. Kita sudah melakukan rapid test berbasis masjid,
berbasis sekolah, lalu berbasis pasar, semua upaya sudah kita lakukan. Kalau saya catat hampir 453.000 sebenarnya masyarakat yang sudah kita screening. Lalu jumlah kita itu misalnya 1,2, ya, itu artinya sepertiga penduduk Lombok Timur itu sudah di screening sebenarnya. Dan sekarang masih berlanjut juga secara tentatif ya? Sekarang ini karena COVID sudah tertekan, tinggal di 25 desa dan di 13 kecamatan. Tim kita sudah istilahnya betul-betul kita jaga. Iya. Begitu ada kasus terkonfirmasi, kita rawat, lalu kita tracking. Lalu kalau hasil trackingnya misalnya menghasilkan kasus baru, ya kita rawat kembali. Oke. Pak Sekda, ini kan dari pertama muncul COVID sampai sekarang tentu tadi menguras APBD. Kira-kira berapa ya? Total APBD untuk menghadapi COVID baik di sektor kesehatan maupun dalam pemberian JPS maupun dalam program-program pemulihan ekonomi itu kurang lebih 150 miliar. Itu yang terpakai. Lalu ditambah dengan ada rasionalisasi dari PMK itu 125 miliar. Lalu ada relaksasi, ya itu saya katakan hampir total semua 300-an miliar sebenarnya. Besar juga ya? Ya, dampak COVID dalam APBD. Dan sekarang masih berjalan karena kan masih ada yang. Alhamdulillah setelah kita menggunakan konsep kampung sehat ya tidak banyak operasionalnya karena ini sudah dilakukan partisipasi masyarakat. Oke. Nah, untuk sinergi dengan TNI Polri sejauh ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah sejak awal di gugus tugas itu kan sebenarnya sinergi antara Pemda, TNI Polri, Kejaksaan atau instansi vertikal terjadi. Ya, wakil saya ini sekda tetapi menjadi sekretarisnya Forkompinda istilah saya. Jadi di pos tertinggi itu ada Pak Bupati, ada Pak Wakil Bupati, lalu wakil ketua 1 ada Pak Dandi, wakil ketua 2 ada Pak Kapolres, wakil ketua 3 ada Pak Kajari. Saya ini menjadi sekretarisnya Forkompinda. Jadi saya betul merasakan sinergitas Pemda dan Forkompinda dan instansi vertikal lain. Lalu di jajaran tengah ada Forkompincam, Forum Koordinasi Pemerintah Kecamatan, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada Pak Danamil bersama kepala puskesmasnya. Nanti di level bawah lewat program kampung sehat ini luar biasa. Sinergi tripartit di desa. Ada Pak Kades, ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa, dapat mengawal seluruh aktivitas masyarakat. Tidak saja dalam sektor kesehatannya, tetapi bagaimana mengawal masyarakat supaya produktivitasnya terjaga di era pandemi ini, bagaimana supaya harmonisasi di desa itu bisa terwujud, supaya betul-betul kampung itu bisa tangguh. Jadi semua bergerak lah begitu ya. Baik Pak Sekda, terakhir mungkin kita di sesi terakhir kira-kira apa himbauan ke masyarakat, mungkin boleh langsung silakan. Ya, tentunya saya tetap menghimbau untuk tetap waspada, pandemi ini belum berakhir. Buktinya setiap hari ada saja kasus terkonfirmasi positif. Memang pemerintah masih kuat untuk melayani pasien COVID, tetapi kalau juga tidak diiringi dengan partisipasi masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19, lebih-lebih mulai besok kita libur panjang, masyarakat akan ke tempat wisata, masyarakat akan bertemu dengan keluarganya, mohon untuk tetap menjalankan 3M itu. Kalau di luar rumah tolong menggunakan masker, kalau sudah menjalankan aktivitas tertentu segera mencuci tangan, atau kalau tidak sempat cuci tangan kalau tidak menggunakan hand sanitizer, lalu hindari dulu kerumunan. Insya Allah kalau kita sudah patuh dengan protokol COVID itu, maka kita akan bisa memenangkan pertarungan melawan pandemi COVID-19. Kita ingin segera normal. Baik, Pak Sekda, mungkin himbauan tadi mudahan bisa sampai ke masyarakat dan ditaati. Pemirsa, demikian wawancara khusus kita di sesi ini dengan Pak Sekda Lombok Timur, Pak Dr. Randus M. Juhani Taufik. Banyak hal yang beliau sudah sampaikan tadi soal bagaimana penanganan COVID-19 di Lombok Timur. Apa yang disampaikan beliau tadi, kemudian juga menggugah kesadaran masyarakat
untuk melakukan 3M tadi, sehingga nanti semakin cepat, semakin cepat kita sadar, maka semakin cepat kita memenangkan pertarungan melawan COVID-19 seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Saya Budiman, pamit undur, sampai jumpa.